apa yang dilakukan oleh Mas Gibran saat ini, mungkinkah terjadi matahari kembar itu? Yang bisa menggagalkan apakah akan ada matahari kembar atau tidak, ya hanya Pak Prabowo. Ya matahari satu-satunya yang harusnya ada di negara kita. Caranya apa? Ya jangan biarkan Mas Gibran ini melakukan manuver-manuver yang menurut saya terlalu bablasan. Tapi ini kan bisa jadi bumerang sebenarnya, Mas. Jadi begitu nanti ternyata tidak terselesaikan tuh semua pengaduan, ya akhirnya malah justru kepercayaan kepada pemerintah juga akan turun gitu kan. Karena pemerintahan sekarang ternyata sama aja nih. Bisa jadi akan mempengaruhi elektabilitas ke depan kan. Siapa bilang? Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Lagi tidak ada masalah? Ada masalah sedikit. Nah, kalau ada masalah, dilaporkanlah. Mas Wapres kan sudah dibuka karena laporan. Tapi kalau masalah masuk angin, sakit masuk angin nggak? Karena ada juga yang punya masalah hutang dilaporkan ke lapor Mas Wapres. Oke, Mas Ahmad Punto. Siap. Sehat Mas? Alhamdulillah. Tidak terjebak macet? Sedikit. Laporkan juga. Nah, kalau ada kemacetan, silakan dilaporkan. Iya, nanti nih mau ke kantor Wapres. Jangan telat. Antrian panjang sekali. Soalnya dalam satu hari itu dibuka 50 sampai 50 sampai 60 lah ya. Dan antrian udah banyak tuh. Dari kemarin-kemarin ada yang sampai 2 hari baru bisa masuk ke dalam gitu loh untuk melaporkan. Tapi itu cuma ditampung aja atau gimana nanti itu? Ya harapannya ya jangan ditampung lah. Harus diselesaikan, orang udah jauh-jauh kok. Gitu. Tapi memang ini itu kan dibuka ada nomor teleponnya. Ya, bisa. WhatsApp-nya bisa melaporkan lewat WhatsApp itu kan. Tapi orang lebih senang datang tuh ke kantor Wapres. Ya. Mau ketemu lah sama Mas Wapres. Ya, tapi ya kemarin sudah ditemui kan. Hari kedua kalau tidak salah, Mas Wapres sudah datang untuk menjumpai warga-warga yang melaporkan persoalan mereka. Gitu kan. Ya kita teruskan lah ini kita. Prolognya, intronya udah soal punya masalah atau enggak. Tapi saya juga kepengen sih sebenarnya datang gitu ya, merasakan atmosfer bagaimana kita antri, terus kemudian ya kalau soal persoalan apapun kan masing-masing orang punya persoalan kan. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya ini kita mulai lah ya. Efektif nggak sih itu? Efektif tidaknya menurut saya masih kita tunggu lah ya. Yang pasti kan begini. Ini kan apa yang dilakukan Mas Wapres ini kan kalau kita lihat sebenarnya bukan barang baru kan. Betul. Waktu zamannya Pak Harto ada kotak pos 5.000 kalau tidak salah. Waktu zamannya Pak SBY malah Pak SBY langsung waktu itu kan buka teleponnya 9494 kalau tidak salah 2005. Dan waktu itu kita tidak tahu sih apakah semua pengaduan atau sebagian besar pengaduan itu dieksekusi atau tidak. Dan kalau dulu saya pikir begini ya, dulu waktu zamannya Pak Harto, zamannya Pak SBY, kok dia murni melakukan itu hanya benar-benar untuk menampung aspirasi rakyat. Tetapi kalau sekarang, ya banyak juga yang menilai tidak hanya sekedar untuk menampung masalah rakyat, tetapi ada tujuan-tujuan lain. Ya, salah satunya yang banyak diduga oleh orang itu untuk pencitraan, kan begitu. Nah, ini tantangan dari Gibran. Apakah itu betul-betul untuk menampung aspirasi rakyat, untuk mengetahui masalah masyarakat, atau emang ini sekedar gimmick untuk pencitraan agar terus diberitakan, agar terus menjadi perhatian orang, dan bisa jadi ada juga yang menganggap ini bagian dari upaya untuk kepentingan 2029. Sudah dirintis dari memang sekarang. Jauh sih, cuman dugaan-dugaan itu kan ya menurut saya sih wajar-wajar saja ya. Tapi tergantung Gibran untuk menepis dugaan bahwa dugaan-dugaan itu salah. Ya caranya apa? Ya jangan yang sekedar ditampung, tapi dieksekusi. Kasih solusi kepada
mereka yang pada mengadu, meskipun itu menurut saya juga tidak gampang. Karena Wapres itu kan tidak punya hak untuk melakukan eksekutor langsung di lapangan. Paling dia akan memberikan perintah kepada jajaran di bawahnya kan, kepada kepala daerah, kepada instansi-instansi lainnya. Dan kalau itu tidak dilakukan oleh mereka, ya mungkin itu akan ujung-ujungnya akan Wapres juga yang akan kena. Iya. Termasuk memerintahkan kepada menteri juga kan. Iya. Padahal sebenarnya menteri adalah pembantu presiden. Betul. Kan begitu. Betul. Ya ini makanya ini kan di satu sisi menurut saya juga langkah yang positif. Artinya seorang pemimpin negara orang nomor 2 di negara kita membuka langsung pengaduan, tetapi di sisi lain ya ini masih perlu diuji apakah ini murni untuk melayani masyarakat ataukah ada kepentingan-kepentingan lain yang justru mendowngrade posisi seorang Wapres. Atau jangan-jangan sudah ada pembagian tugas antara presiden dengan wakil presiden. Karena kalau kita perhatikan ya, selesai dilantik Gibran itu kan langsung datang ke sekolah-sekolah untuk membagikan atau untuk meninjau makan bergizi gratis, terus kemudian membagikan buku, membagikan susu dan yang lain-lain. Termasuk juga ini dengan membuka kanal lapor Mas Wapres ini barangkali karena gini, Berita Laura itu staf ahli utama ya, kantor komunikasi tenaga ahli utama kantor komunikasi presiden itu kan mengatakan bahwa ini adalah program pemerintah, gitu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa namanya lapor Mas Wapres, gitu kan? Tapi kalau versinya si Menteri Sekretaris Negara, si Prasetyo Hadi, bahwa ini murni idenya Gibran. Mas Gibran. Iya. Okay. Jadi sebenarnya di kalangan istana pun juga ada perbedaan ini kan. Di berita dibilang ini program pemerintah, katanya Pak Prabowo juga terlibat di situ. Yeah. Tetapi kalau Mensesnek bilang, ya ini murni idenya Gibran. Pak Prabowo tidak terlibat dalam hal ini. Nah, meskipun mereka juga mendukung gitu kan. Iya, nah kita tanya sama Mas Bunto nih. Jadi ini menjadi bagian dari tugasnya Gibran atau improvisasi atau upaya Gibran untuk masuk dalam orbit perbincangan publik. Berarti ada 3 opsi, tidak kemungkinan ya? Iya, karena dengan dia datang ke berbagai tempat, ya itu mesti dilakukan karena presiden sedang ada di lawatan di luar negeri gitu loh. Nah, tapi sebelum itu kan selalu dia berupaya untuk bertemu dengan masyarakat, gitu. Nah, tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Jaka. Ini adalah bagian dari upaya Gibran untuk masuk dalam orbit perbincangan publik. Kalau saya kok menilainya bahwa ini program lapor Mas Wapres ini atas pengetahuan Pak Prabowo kalau menurut saya. Nggak mungkin kalau menurut saya dalam pemikiran saya bahwa Gibran akan jalan sendiri tanpa ada persetujuan dari presiden. Terkait namanya itu memang jadi masalah ya. Kalau memang itu seperti yang dibilang tenaga ahli staf presidenan itu bahwa ini program pemerintah, mestinya juga jangan pakai nama brand itu gitu kan, lapor Mas Wapres. Termasuk gitu. Ada fotonya Gibran. Nah, ada foto Gibran. Nah, di sisi itu saya nggak tahu apakah sudah ada koordinasi. Tapi kalau secara programnya saya kira saya sih sependapat dengan Mbak Prita ini ya. Walaupun dia mungkin mengklarifikasi spekulasi-spekulasi yang ada di masyarakat, tapi saya kira juga rasa-rasanya kok Gibran nggak berani ya kalau dia nyelonong sendiri dengan program tanpa sepengetahuan Pak Presiden. Terkait apakah ini juga pencitraan untuk 2029, kalau saya lagi-lagi sebagai yang tidak terlalu ahli di dalam politik, kalau saya kok masih memikir terlalu jauh, Mas. Jadi terlalu awal untuk ini, dia baru memulai jabatan sebagai wakil presiden. Untuk 5 tahun lagi, kalau dia tebar pesonanya di awal, saya kira mungkin 3, 4, 5 tahun lagi orang udah lupa. Saya kira akan digeber pencitraan itu dia agak setengah periodenya yang ke atas ya. Tapi jangan salah juga, Pak Jokowi itu
yang sangat Dari awal, sensasional itu. Dia jadi gubernur pertama kali jadi gubernur DKI itu masuk ke gorong-gorong, dan sampai sekarang itu menjadi memori publik yang nggak bakal terlupakan. Bahkan pencitraan yang dilakukan Pak Jokowi itu waktu sejak di Solo. Betul. Iya. SMK itu kan bagian pencitraan. Karena kan buktinya Tapi ini kan bisa jadi bumerang sebenarnya, Mas, buat pemerintahannya. Jadi dengan adanya program lapor Mas Wapres, ekspektasi orang itu akan sangat tinggi. Orang yang sebelumnya nih banyak layanan pengaduan kan sebelumnya, ya, termasuk ombudsman atau mungkin di Pemda-Pemda juga membuka. Tapi outputnya, eksekusinya, penyelesaiannya mungkin kadang nol atau lambat atau apa. Dengan dibuka ini, publik tuh ekspektasinya tinggi karena yang buka Wapres nih. Yeah. Wapres kan orang kedua di negara ini, mestinya tangan dia bisa kemana-mana. Pikiran publik pasti ke situ. Jadi begitu nanti ternyata sama saja eksekusinya, ya akhirnya malah justru bisa jadi kepercayaan kepada pemerintah juga akan turun gitu kan. Karena pemerintahan sekarang ternyata sama aja nih. Dibuka layanan pengaduan, ternyata persoalannya kan kanal antara pengaduan sampai penyelesaian ini kan belum disiapkan, Mas. Jadi akan seperti apa setelah menampung tadi pengaduan, akan diapain nih? Misalnya kayak kemarin kan ada yang lapor ijazah anaknya masih ditahan di sekolah. Kayak apa itu nanti penyelesaiannya? Apakah Gibran akan ke Menteri Dikdasmen dulu, kemudian ke Pemda, ke dinas, baru ke sekolah untuk menyelesaikan itu? Atau gimana, kita nggak tahu. Dan itu yang artinya memang harus ada disiapkan itu satu kanal penyelesaian itu ya. Mekanismenya seperti apa, alurnya seperti apa. Kemudian transparansi penting juga. Ya kan, antara pengaduan sampai ini. Jadi sejauh mana gitu. Nah itu yang mungkin banyak digelisahkan oleh publik ya. Jadi rentang birokrasinya kan menjadi panjang. Ya, memperpanjang. Dilaporkan kepada lapor Mas Wapres persoalan teknis yang terkait misalnya nih terkait dengan kementerian tertentu atau dinas di tertentu daerah, misalnya di daerah misalnya, itu kan harus direkomendasikan kan, dan itu butuh waktu gitu loh. Nah, sementara yang seperti ini yang hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan itu kan pasti akan banyak. Pertama, itu akan waktunya pasti akan lebih panjang. Kedua, pasti akan menambah kesibukan Mas Wapres kan. Apapun kan nggak boleh diabaikan begitu saja kan, karena ini sudah dibuka. Maka harus tetap dikawal. Kalau ingin lapor Mas Wapres ini memberikan manfaat kepada banyak orang gitu loh. Nah kemudian, ini kan cakupannya sangat luas. Indonesia. Bukan Pemda. Bukan level dinas gitu kan. Nah, saya membayangkan akan sangat sibuk dan akan sangat banyak. Ya sekarang di awal-awal saja kita sudah bisa mengukur kan. Banyak laporan yang masuk, banyak orang yang datang ke Istana Wapres, antri. Ada yang sampai berhari-hari gitu loh baru dapat untuk bisa menyampaikan laporan. Nah, keruwetan-keruwetan seperti yang tadi saya sampaikan ini, apakah bisa diatasi? Kalau dari sisi kesulitan kok ya menurut saya perlu usaha yang sangat keras ya untuk mengatasi persoalan ini. Tadi Mas Punto benar saya kira. Jadi menurut saya sebenarnya sebelum membuka pos pengaduan seperti ini, persoalan-persoalan itu harusnya dimitigasi terlebih dahulu kan. Bahwa ya sekali lagi kan Wapres itu kan tidak menjadi eksekutor, apalagi kalau masalah-masalahnya itu di daerah yang melibatkan kepala daerah atau kepala dinas atau institusi-institusi tertentu. Kalau yang terkait dengan menteri mungkin bisa langsung tidak terlalu panjang ya birokrasinya. Tapi kalau ke daerah menurut saya itu akan sangat panjang. Dan apakah itu sudah diantisipasi saya tidak tahu. Tetapi kalau itu belum diantisipasi ya ini akan semakin menunjukkan bahwa ini aroma pencitraan itu ya menurut saya ya cukup kentara juga. Makanya sebenarnya ada 3 pilihan bagi seorang Gibran itu. Pertama, kalau ingin menjawab tuduhan bahwa ini bukan pencitraan, ya ini harus ditindaklanjuti loh setiap pengaduan itu. Tidak boleh hanya sekedar ditampung sudah
menjadi orbit perbincangan publik, tetapi follow-up-nya seperti apa kita juga tidak tahu, dan harus ada laporan-laporan yang continue bahwa masalah-masalah sudah ditindaklanjuti, bahwa masih ada persoalan-persoalan yang masih butuh waktu, bahwa ada persoalan-persoalan yang mesti melibatkan banyak instansi sehingga tidak mudah. Saya kira hal itu harus dilakukan oleh seorang Gibran. Kalau tidak, sekali lagi, selain itu akan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu sekedar pencitraan, itu juga justru mencoreng citra pemerintah. Mencoreng pemerintah berarti mencoreng Pak Prabowo. Dan itu tidak hanya menjadi pertaruhan Gibran, tapi juga pertaruhan seorang Prabowo. Jadi kok saya melihatnya terburu-buru ini. Langkah yang dilakukan oleh Gibran ini. Kecuali kalau dia sudah menyiapkan skala infrastrukturnya ya. Tapi kalau belum ya, bahwa ini ada aroma pencitraan yang menurut saya tidak bisa kita sanggah begitu saja. Kalau tadi Mas Punto bilang katanya masih terlalu jauh, kok saya enggak, saya melihatnya emang ya, itu memang sudah dirintis dari itu sudah ini. Bahkan sebelum dia dilantik menjadi wakil presidennya, itu kan sudah berkunjung ke sana ke sini gitu kan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, susunya pun bermerek. Banyak yang mempertanyakan, masa seorang wakil presiden bagi-bagi susu dengan merek khusus, apakah dia di-endorse? Itu kan hal-hal seperti itu yang menurut saya sebenarnya tidak pantaslah dilakukan oleh seorang wapres. Wapres itu kan ranahnya kebijakan strategis. Ranah yang betul-betul bisa memberikan ide-ide besar bagi kemajuan bangsa, bukan masalah-masalah teknis dengan membagi-bagi buku, susu, yang menurut saya itu memang lebih populer karena dia disorot media, apalagi media sosial, rutin memberitakan, diulu-ulukan oleh masyarakat. Tetapi ya, apakah iya seorang wapres pekerjaannya lebih banyak seperti itu? Jadi, tapi kalau kita perhatikan ya, dalam setiap kunjungan ke daerah itu kan wakil presiden ya Gibran Rakabuming Raka itu kan disambut sangat antusias oleh warga yang dia kunjungi gitu loh, kemanapun kan. Nah, satu, apakah itu memang betul murni atau ada yang menggerakkan? Saya nggak tahu ya itu ya. Cuman kalau kita lihat rekam jejaknya ya susah ya kita, karena kalau kita bilang yang menggerakkan kita tidak punya bukti kan. Tetapi bahwa ada keinginan seorang Gibran untuk dalam tanda kutip dielulukan oleh masyarakat itu ya ada. Ya faktanya memang seperti bahkan itu. Kemarin dia sampai terlambat 3 hari yang lalu ya. Terlambat di Pekan Raya ya. Pekan Raya PGI itu. Pekan Raya itu apa ya? Pokoknya di PGI. Di Toraja ya. Dia terlambat tiba karena kata dia di sepanjang jalan itu begitu banyak masyarakat yang menyambut sehingga terpaksa turun untuk membagi-bagi susu dan buku. Ya indikasi bahwa ada kesengajaan atau ada skenario itu kan ada, tapi sekali lagi kan kita tidak bisa membuktikan apakah begitu antusiasnya publik menyambut Gibran setiap kunjungan ke daerah itu di skenario atau tidak, kan kita tidak ada bukti. Saya kira itu masih ada faktor popularitas bapaknya ya, Pak Jokowi. Jadi menurunlah ke anaknya, kira-kira begitu mungkin. Termasuk strateginya? Mungkin termasuk strateginya. Jadi popularitas di daerah memang Pak Jokowi kita nggak bisa negasikan ya, memang betul tinggi. Negasikan, memang tinggi. Jadi ketika anaknya kemudian dalam tanda kutip menggantikan dia di posisi wapres gitu ya, walaupun nggak sampai presiden, orang tuh pasti akan masih menyambut. Nggak usah Gibran lah, Kaisang ke daerah aja banyak yang walaupun dia hanya ketua umum PSI gitu.
Tapi kalau ke daerah banyak yang menyambut. Ya, artinya dan itu kan kemudian ditayangkan di televisi kan, Ya. diamplifikasi di media sosial kan, dan akhirnya sebagian besar publik menangkap bahwa sosok Gibran adalah sosok yang ditunggu, sosok yang dicintai. Ya faktanya seperti itu kan, disambut sedemikian rupa. Setelah dilantik, yang dia lakukan kan bertemu dengan rakyat. Selalu seperti itu kan, dia bertemu dengan rakyat dalam berbagai macam acara kan. Tapi begitu ada acara-acara resmi, termasuk salah satunya tempo hari itu pembukaan MTQ di Palangkaraya ketika diminta pidato, wakil presiden tidak memberi sambutan. Nah, seperti itu. Tapi pada saat bertemu rakyat kan itu berulang kali terjadi kan gitu. Tapi balik lagi ke lapor Mas Wapres nih Mas Punter nih, ada cerita menarik juga ini yang disampaikan oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril deh. Kan sempat mengirimkan pengaduan melalui WhatsApp terkait dengan penyelesaian Fufufafa. Siapa sebenarnya pemilik Fufufafa lah, kira-kira seperti itu. Kemudian termasuk juga menanyakan kelanjutan proyek mobil SMK, gitu. Terus menanyakan bagaimana caranya supaya anaknya dia bisa menjadi wapres. Tapi semuanya itu centang satu. Artinya tidak deliver, ya kan? Tidak dibaca atau kalau nggak salah dijawab, tapi jawaban template itu, Mas. Oke. Kita sudah terima kasih atas pengaduannya. Nanti kita akan tidak lanjuti atau kira-kira seperti itulah redaksionalnya. Nah, nggak tahu yang mana ya, yang berapa pengaduan yang mana yang. Nah, akhirnya kan begini. Akhirnya kan karena ini dibuka untuk publik, kan menjadi tidak produktif gitu loh. Banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diadukan, atau yang memang ya banyak juga yang menganggap bahwa ini perlu diadukan untuk diselesaikan. Kan akhirnya muncul kan polemik-polemik itu kan gitu. Nah, bagaimana memfilter supaya itu tidak kontraproduktif terhadap lapor Mas Wapres ini? Ya, memang di luar substansi yang disampaikan para pengadu ya, kita lihat jumlahnya dulu nih Mas. Kita bisa membayangkan berapa rumitnya itu. Ada, kalau misalnya satu hari 50 katakanlah ya, yang masuk dalam setahun, kalau itu dibuka Senin sampai Jumat, kira-kira dalam setahun itu akan ada 12.000 pengaduan. Sekitar itulah ya, kira-kira. Itu yang langsung, belum yang mungkin lewat WhatsApp tadi. Jadi sebelum kita lihat apa isi pengaduannya, dari sisi jumlah aja itu sudah hampir tidak masuk akal untuk diselesaikan semua, gitu kan. Akhirnya paling ya memang berapa. Saya nggak tahu kalau soal filter harus bagaimana pengaduan yang kayaknya ada deh di prasyarat pengaduan yang harus masuk ke situ. Ya. Ada beberapa ketentuan pengaduan ketentuan gitu. Tapi memang akhirnya di awal-awal banyak orang yang ada yang mungkin iseng begitu kan, nanya soal Fufufafa karena untuk ngetes aja sebenarnya. Tapi kembali lagi memang harus difilter betul, untuk bisa masuk ke wadah pengaduan ini memang harus difilter, harusnya ada filter. Itu satu. Yang berikutnya yang lebih penting yang tadi. Bagaimana cara ini sampai ke penyelesaian yang efektif gitu ya. Kalau ini sudah difilter pun hanya beberapa yang masuk, tapi juga eksekusi penyelesaiannya juga nggak jelas. Saya kira ya sama aja, sama juga bohong gitu. Seperti yang kemarin-kemarin, seperti yang sudah-sudah. Atau jangan-jangan cuma kayak yang di TV itu. Lapor Wapres kayak lapor Pak aja, sekedar lucu-lucuan aja gitu loh. Nah, kalau itu terjadi kan repot gitu loh. Negara ini kan harus dibangun dengan trust gitu loh. Trust dari rakyat. Dan itu bisa dibangun dari diselesaikannya laporan-laporan yang masuk dalam lapor Mas Wapres ini gitu loh. Tapi begini, saya ada poin-poin pengaduan ya, yang persyaratan ketentuan dalam pengaduan itu salah satunya adalah
pelapor adalah orang yang mengalami sendiri kejadian. Apabila bukan yang mengalami kejadian langsung, maka pelapor harus membawa surat kuasa bermeterai dari pihak yang diwakili. Nah, selain itu, substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan. Substansi aduan belum pernah disampaikan oleh pelapor kepada wakil presiden. Gitu. Tapi yang menjadi tolak ukur dari berhasil tidaknya lapor Mas Wapres ini adalah pengaduan-pengaduan itu diselesaikan, dituntaskan kan. Iya. Harapan besar publik kan seperti itu gitu loh. Nah, pertanyaannya, dengan rentang birokrasi yang begitu panjang, mungkin nggak sebenarnya? Enggak, kalau saya melihatnya begini ya, saya tidak menurut saya kok tidak mungkin ya Gibran itu tidak terlalu mempersoalkan apakah nanti itu semua laporan atau sebagian laporan itu bisa diselesaikan. Kalau bisa lebih bagus, kalau tidak menurut saya kok juga tidak terlalu menjadi persoalan bagi dia. Yang paling penting bagi dia adalah dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah bekerja, seolah-olah sudah bekerja. Yang paling penting bagi dia sekali lagi tetap menjadi pusaran perbincangan publik. Kalau saya melihat begini, seorang Gibran ini, dia mungkin mengadaptasi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia selebritas. Di selebritas itu kan yang paling penting adalah terkenal. Yeah. Apakah terkenal karena prestasi atau karena sensasi, itu urusan nomor kesekian. Karena karakter bangsa kita, karakter sebagian rakyat kita itu tidak terlalu peduli apakah seseorang punya prestasi atau seseorang punya hanya karena sensasi. Buktinya banyak loh artis-artis itu yang karena dia sensasi, karena dia kontroversi, tetapi malah banyak pendukung, bahkan banyak pemujanya. Yeah. Begitu juga di dunia politik. Meskipun dari sisi kinerja, dari sisi integritas, dari sisi etika bermasalah, tetapi karena dia populer, karena dia seolah-olah baik, dia sangat banyak pemujanya, pendukungnya. Itu yang menurut saya diadopsi oleh seorang Gibran. Jadi yang penting itu dia menunjukkan sudah punya keinginan untuk bekerja. Soal nanti hasilnya itu ya urusan belakangan. Itu yang saya duga dan sekaligus saya khawatirkan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran lewat lapor Mas ini. Ya kalau kita lihat juga umpamanya selama Pak Prabowo ke luar negeri, semestinya ya menurut saya ya, seorang Wapres ketika kepala negara definitif itu tidak ada di Indonesia, ya semestinya Wapres itu adanya di Jakarta. Jangan malah sering ke daerah, kecuali kalau kemarin ke tempat Tokyo, itu. Lewotobi kok Wakatobi. Tetapi kalau kemudian sering ke daerah, kemudian membagi-bagi susu, buku, itu menurut saya yaitu mengadopsi apa yang dilakukan oleh di dunia artis itu. Yang penting terkenal, yang penting bisa seolah-olah dekat dengan rakyat, ya yang penting dia populer. Soal hasil urusan kesekian. Tapi itu kan katanya Mas Jaka. Tapi kan rakyat melihat memang memiliki kedekatan. Bisa bersentuhan langsung dengan waktu itu dengan Presiden Jokowi. Sekarang dengan putra beliau, dengan Mas Gibran. Makanya, bisa bersalaman, mendapatkan pembagian buku, susu. Makanya mereka itu ini pintar, cerdik. Jadi betul-betul memahami karakter sebagian besar rakyat kita itu seperti apa. Ya, begitu terbius karena diberi bansos, begitu terlena ketika melihat seorang pemimpin seolah-olah baik, padahal faktanya belum tentu, bahkan faktanya oleh sebagian rakyat jahat, buruk. Tetapi itulah faktanya, karena tingkat pendidikan sebagian besar rakyat kita juga belum terlalu mendukung untuk benar-benar berpikir realistis, rasional. Itu yang dimanfaatkan oleh
oleh para politikus yang termasuk Gibran menurut saya. Sah nggak? Ya sah. Wajar nggak? Ya menurut saya tidak wajar. Bagus nggak? Ya menurut saya tidak bagus. Karena kalau hal ini seperti ini ya terus dilakukan, ya kita apa ya? Ya demokrasi kita akhirnya ya berkutat dalam hal-hal yang lipstick saja, yang gimmick saja. Dan ketika demokrasi itu lebih didominasi oleh praktek-praktek seperti itu, demokrasi pasti dia akan punya kualitas. Tapi ini menarik ini. Tapi kan rakyat merindukan pemimpinnya itu datang kepada mereka. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan sekarang dilakukan oleh Gibran. Yeah. Karena tidak ada pemimpin lain di negeri ini yang bisa seperti itu. Iya kan? Dan sampai sekarang itu efektif. Jangan-jangan kalau kita husnudon, emang betul gitu loh. Ini keluar dari hati yang paling dalam dari Gibran atau Pak Jokowi. Mas? Ya, kalau saya berbaik sangka, husnudon. Jadi, kalau kita bicara soal tadi ya lapor Wapres, seperti yang dibilang Mas Jaka. Kalau saya kok mikirnya begini, Mas. Apakah Gibran seceroboh itu? Dia hanya memikirkan, pokoknya ada program tanpa hasilnya seperti apa, dia nggak pikir. Karena seperti yang saya bilang tadi, hasil inilah yang akan menentukan, yang akan menjadi ukuran keberhasilan program ini. Kalau akhirnya tidak terselesaikan tuh semua pengaduan, atau mungkin hanya sebagian kecil yang terselesaikan gitu ya, kan kita bisa anggap program itu gagal. Kegagalan ini kan kegagalan pemerintah. Kegagalan ini juga kalau kita kaitkan ke politik, bisa jadi akan mempengaruhi elektabilitas ke depan, kan? Siapa bilang? Sekarang coba, saya harus potong gini. Kita ambil contoh SMK. SMK itu di stasiun TV nasional disampaikan bahwa pesanan sudah 6.000. Kalau kita pesan nanti beberapa tahun kan baru dapat. Nah sekarang kemana itu wujudnya SMK? Tapi faktanya dampaknya tetap positif tuh. Ya SMK itu ketika Jokowi menjanjikan itu, ketika dia masih gubernur kan. Ya. Setelah jadi wali kota ke gubernur Jakarta, kemudian baru jadi presiden mungkin ya, soal ribuan unit yang dijanjikan. Itu dia, makanya ketika memupuk modal di awal itu akan ini, karena akhirnya orang lupa kan, karena dia di mungkin periode 2014, 2015 gitu, di tahun-tahun itu. Setelah dia pilih jadi presiden, kemudian orang nggak membicarakan itu lagi. 2019 lupa lagi orang, udah lupa kecuali yang hatersnya ya, pasti akan mengulik-ulik lagi soal SMK. Tapi sebagian orang akan lupa lagi. Tapi bahwa kegagalan pemerintah itu akan mempengaruhi elektabilitas itu saya kira ada, ya mungkin sedikit ya, saya nggak tahu lah ya, itu mungkin perlu disurvei. Popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas kan, semestinya kan begitu kan. Kalau tadi analoginya dengan pesohor yang meraih popularitasnya dengan sensasi, kalau di dalam politik mungkin orang yang begitu elektabilitasnya bisa jadi nggak terlalu setinggi yang populer karena prestasi. Tapi ini teori. Politik kita ini memang agak lain. Banyak loh politisi kita itu yang elektabilitasnya tinggi karena populer karena sensasi. Banyak juga kan yang sekedar ini banyak pada masuk ke anggota DPR, bahkan terpilih menjadi kepala daerah. Ya itu menurut saya fakta yang harus kita akui bahwa ya politik kita itu seperti itu. Bahwa orientasi politik sebagian rakyat itu masih seperti itu. Dan semestinya kalau menurut saya adalah tugas bagi para elit politik untuk mengubah fakta-fakta seperti itu. Dengan cara apa? Ya tunjukkan prestasi. Tunjukkan kinerja yang benar-benar kinerja, bukan karena demi citra. Tetapi kan itu kan harapan yang menurut saya sampai sekarang kok masih jauh panggang dari api ya. Karena ya harus kita akui ada sebagian elit kita yang masih suka memanfaatkan hal-hal seperti untuk
memburu atau mempertahankan kekuasaan. Ya terus terang saya menduga Gibran termasuk salah satu yang itu. Ya makanya dia kenapa ketika Prabowo di luar negeri dia tidak fokus di Jakarta, tagih itu ke mana, ke Polri atau ke penegak hukum lain, gimana penyelesaian pada judi online. Itu kan yang seharusnya harus fokus, menjadi fokus, bukan malah sering keluar daerah. Bagaimana kelanjutannya Jarod Richard itu yang menyimpan duit sampai hampir 1 triliun. Itu yang sering, itulah sebenarnya tugas orang Wapres. Memang tidak populer karena mungkin dia akan tidak terekspos kan kinerjanya seperti apa gitu loh. Tetapi kalau ke lapangan kemudian bagi-bagi sesuatu, diululukan masyarakat, mendatangi yang lahir itu di pengungsian itu kan menjadi konsumsi publik yang sangat kentara karena begitu banyak yang menyorot, media yang menyorot kan. Tetapi apakah model-model seperti itu yang kita inginkan dari seorang pemimpin, apalagi orang nomor 2 di negara kita. Sementara masih ada banyak persoalan yang jauh lebih substansial yang harusnya segera diselesaikan, apalagi ketika orang nomor 1 tidak sedang berada di negara kita kan. Jadi apa ya? Saya bukan berarti saya tidak punya harapan bahwa apa yang dilakukan oleh Wapres dengan lapor Mas Wapres itu akan berhasil. Saya tentu saja punya harapan itu akan berhasil. Tetapi saya juga tidak bisa menyimpan begitu saja pesimisme saya, kecurigaan saya bahwa program itu salah satu yang dilakukan oleh Gibran untuk memoles citra mereka. Karena gini, kalau melihat pengalaman periode sebelumnya, ketika Pak Jokowi wakil presidennya Pak JK, atau ketika Pak SBY wakil presidennya Pak JK, kan beberapa kebijakan Pak JK itu kan lebih mendapat sorotan publik kan, sampai akhirnya kan muncul istilah jangan sampai ada matahari kembar. Kemarin Pak SBY juga kan menyampaikan itu gitu loh, jangan sampai ada matahari kembar gitu loh. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran saat ini, setelah beliau dilantik menjadi wakil presiden sampai sekarang, mungkinkah terjadi matahari kembar itu? Dengan dia memilih aktivitas Wapres yang kalau bisa kita bilang tadi remeh-temeh. Artinya dia menutup sendiri matahari kembar itu kan kemungkinan. Di pemerintahan ini kayaknya kalau saya lihat Pak Prabowo sangat dominan ya. Itu faktor satu. Faktor kedua, memang seperti yang selalu dibicarakan orang-orang dan diragukan orang-orang, kapasitas Gibran ini di luar popularitasnya itu agak sulit untuk bisa menaikkan level dia sebanding dengan presiden untuk bisa disebut sebagai matahari kembaran. Mungkin dia menyadari itu, makanya dia memilih kegiatan-kegiatan yang ya nggak terlalu berat, tapi bisa seperti yang dibilang Mas Jaka bisa mengangkat popularitas. Nah, tapi dari sisi kepemimpinan negara sebagai kepala negara, dia akan terlalu jauh untuk bisa menjadi kompetitor lah katanya ya dari Pak Presiden Prabowo ini yang sangat dominan saya kira. Lagi-lagi soal lapor Mas Wapres ya. Jadi kalau saya sih akan saya tunggu dulu. Ini kan baru di awal. Ya, sudah berjalan ini pekan kedua. Pekan kedua. Kita belum tahu ya apakah hasilnya nanti. Ya kira-kira mungkin kita lihat sebulan gitu ya. Apakah ini menghasilkan sesuatu penyelesaian untuk beberapa masalah itu menjadi lebih baik. Ini kan seperti belanja masalah sebenarnya ya. Ini kan bagusnya sebenarnya layanan-layanan pengaduan itu kan membuka keterlibatan publik lah dalam jalannya pemerintahan ini kan. Artinya membuka seluas-luasnya. Problemnya lagi-lagi kan soal respon dan penyelesaiannya, eksekusinya.
Ya saya kira kita belum bisa berharap hasilnya untuk di minggu-minggu awal ini, saya kira. Jadi kita belum bisa melihat tuh apakah ini tulus bikin program ini untuk belanja masalah dari masyarakat atau sekedar untuk memupuk modal politik aja sebagai pencitraan seperti yang dibilang Mas Jaka. Jadi kalau saya belum bisa melihat itu. Saya akan lihat berapa minggu, berapa bulan ini hasilnya seperti apa. Mungkin saya bisa menyimpulkan secara pribadi ya. Kalau saya melihat ini adalah langkah politik yang cukup cerdas dari Gibran. Ya, makanya saya bilang cerdik. Cerdik. Kenapa begitu? Karena gini, seandainya lapor Mas Wapres ini gagal, ya artinya tidak semua persoalan yang disampaikan oleh masyarakat, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu terselesaikan, itu saya kira publik akan melupakan. Kita ini, bangsa kita ini gampang lupa. Gitu loh. Tapi, kalau misalnya lapor Mas Wapres ini berhasil, wah itu menaikkan positioning Gibran sangat kuat gitu loh. Dan itu menjadi stepping stone buat dia nanti pada 2029 gitu. Iya, makanya saya tadi bilang ini kok menurut saya menduga Gibran itu tidak terlalu memikirkan apakah berhasil atau tidak. Yang penting dia sudah kelihatan bekerja, yang penting dia namanya sudah semakin dikenal oleh publik, dan itu menurut saya strategi yang saya bilang Gibran itu tipe orang yang cerdik dalam berpolitik meskipun dia masih hijau, masih baru beberapa tahun terjun langsung di dunia politik. Dan jangan lupakan juga peran dari Pak Jokowi, bapaknya kan. Saya pikir saya yakin kok dia pasti sebelum meluncurkan lapor Mas Wapres itu pasti ngomong dulu lah sama Pak. Apalagi dia punya pengalaman sebelumnya dengan lapor Mas Wali kan. Iya, pasti minta nasihat lah bagaimana. Dan ini kan apa yang dilakukan Gibran itu menurut saya kan copy paste apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu kan. Dia betul-betul menggenjot popularitas, sekali lagi dengan cara yang menurut sebagian publik apakah itu baik atau tidak baik. Banyak juga yang tidak terjadi soal SMK tadi, itu kan jelas cara yang tidak baik. Kalau menurut saya tidak bagus, tapi faktanya efektif kok. Faktanya membuat Pak Jokowi itu semakin dikenal oleh orang seluruh Indonesia, mulai dari Solo, kemudian Jakarta, kemudian jadi presiden kok. Dia dikenal sebagai orang baik waktu itu kan. Dia bahkan waktu itu jargonnya kan orang baik memilih orang baik kan gitu kan. Jadi ini menurut saya yang juga akan dilakukan oleh Gibran. Saya sih yakin kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan Gibran dan keluarga besar Pak Jokowi, kok mereka tuh punya keinginan yang sangat besar untuk tidak hanya sekedar menjadi wapres. Yep. Saya yakin dia akan ingin menjadi presiden. Kalau nggak 2029 ya menurut saya 2029, karena 2029 itu nanti menjadi pertaruhan kalau dia tidak punya lagi kendaraan. Kalau umpamanya nih Pak Prabowo maju lagi 2029 dan dia tidak lagi bergandengan dengan Gibran, mungkin dia akan kehilangan panggung. Ya mungkin ya dia akan maksimalkan nanti peluang di 2029. Ya mulai saat ini dia akan memupuk modal sosial itu. Dan menurut saya kok ada kemungkinan akan ada matahari kembar. Karena sekali lagi Gibran itu tidak hanya seorang diri loh. Di belakangnya itu ada Pak Jokowi yang harus kita akui dia masih punya pengaruh yang sangat besar di kalangan publik. Apalagi sebagian besar menteri-menterinya Pak Prabowo. Iya, itu masih orang-orangnya Pak Jokowi. Paling tidak ya waktu di zaman kabinet Pak Jokowi. Dan kemudian yang bisa menggagalkan apakah akan ada matahari kembar atau tidak, ya hanya Pak Prabowo. Ya matahari satu-satunya yang harusnya ada di negara kita. Caranya apa? Ya jangan biarkan Mas Gibran ini melakukan manuver-manuver yang menurut saya terlalu bablasan sebagai seorang wapres. Tetapi apakah itu bisa dilakukan oleh Pak Prabowo? Seharusnya bisa. Apakah itu
mau dilakukan oleh Pak Prabowo, itu yang menjadi pertanyaan publik. Malah kalau sekarang di media sosial itu kan ada meme, menjadi macan Asia atau boneka Raja Jawa. Ya? Macan Asia itu kan itu di media sosial ya. Itu kan paling tidak mewakili apa pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan di publik. Ya seharusnya Pak Prabowo itu betul-betul menjadi macan Asia. Jangan menjadi boneka siapapun, termasuk boneka Raja Jawa. Kan sebenarnya itu harapan publik. Ya, karena publik memilih meskipun satu paket ya, memilih presiden dan wakil presiden itu yang paling diharapkan itu kan presiden ya. Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang harus betul-betul memenuhi keinginan rakyat, bukan memenuhi keinginan yang lain. Apalagi menjadi terus berada di bawah bayang-bayang pihak lain. Itu yang saya pikir harus dibuktikan oleh Pak Prabowo juga. Ya, Mas Bunto, langkah Mas Gibran membuat lapor Mas Wapres ini saya tergelitik apa yang disampaikan Mas Jaka. Ini adalah manuver untuk ya meniti langkah menuju 2029 atau ya memang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang wakil presiden yang baik. Saya harus konsisten agak sedikit berbeda sama memang Mas Jaka ya. Memang nggak sengaja. Jadi saya tanyakan supaya semakin jelas perbedaan ini. Kalau saya melihat gini ya, kita selama 5 tahun terakhir itu punya wakil presiden yang banyak dikritik oleh media maupun media sosial yang kerjaannya minim, katakanlah gitu ya. Orang-orang kritikannya kadang-kadang pedas tuh kalau di netizen terhadap Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Nah, sepertinya kalau dalam kacamata saya si Mas Wapres yang sekarang ini, Gibran, itu akan sedikit untuk menepis itu anggapan orang bahwa Wapres itu hanya ban serep dan nggak ada kerjaan, katakan gitu ya. Nah, makanya dia agak beberapa kali di awal ini munculin gebrakan gitu kan. Kita anggap aja gebrakan lah, seperti program Wapres, walaupun bukan program yang baru ini ya. Lapor Mas Wapres ini. Tapi anggaplah itu sebagai gebrakan dia sebagai Wapres. Biar ya itu tadi juga sih sebenarnya, biar kelihatan ada kerjaan, biar kelihatan sibuk mungkin ya. Tapi belum sampai bahwa ini untuk memupuk modal politik untuk 2029. Saya kira dia juga masih akan melihat-lihat dulu nih situasi kondisi seperti apa nih Pak Prabowo sebelum dia akan mulai menebar pencitraan yang atau gimmick-gimmick yang ini. Jadi kelihatannya hanya untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa saya bekerja. Tapi ini juga bisa jadi bumerang ketika itu tadi, bahwa program ini tidak menghasilkan apa-apa. Itu secara politik juga dia akan jatuh, secara posisi dia sebagai Wapres juga akan makin diragukan mungkin. Ya, memang pada akhirnya kita memang harus menunggu kira-kira lapor Mas Wapres ini berhasil atau tidak. Tapi jangan lupa juga, seandainya tidak berhasil, nggak apa-apa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang mudah melupakan. Orang dulu aja kan, apa yang kita baca berita itu, bagi-bagi traktor habis ini, traktor ditarik lagi, ya nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa, tetap jadi menteri. Kan gitu loh. Jadi emang karakter orang kita emang aneh, tapi menurut saya keanehan itu aneh yang... Tapi seandainya program lapor Mas Wapres berhasil, ya kita harus acungi jempol, harus apresiasi. Gitu. Tetapi bahwa ketika ada dugaan-dugaan, termasuk dugaan dari saya, bahwa ini bagian dari upaya untuk memupuk modal sosial dari kontestasi 5 tahun ke depan, ya menurut saya wajar saja. Dan buktikan, mungkin
banyak orang yang berpilihan seperti itu kan. Ya cara menepisnya apa? Ya buktikan. Gibran harus membuktikan bahwa ini benar-benar untuk melayani masyarakat. Itu. Tapi kalau kita lihat tone di media sosial, lapor Mas Wapres ini tone-nya memang negatif sih. Cuman jangan salah Mas, media sosial itu kadang kontradiktif dengan apa fakta di lapangan. Gitu kan. Tapi ini agak di luar ya. Di media sosial ini, terutama di TikTok ya, muncul serangan ke Roy Suryo. Jadi beberapa TikToker ya mediocre lah, itu menyerang, berbarengan itu sebenarnya, menyerang Roy Suryo bahwa Roy Suryo ini adalah pemilik Fufu Papa dengan berbagai macam narasi. Mengatakan Roy Suryo ditahan 9 bulan. Tapi yang saya heran, itu sampai terjadi gitu loh. Sebelum para TikToker itu, sebelum membuat konten, apa tidak melakukan riset, tidak melakukan cek dulu, tidak memverifikasi orderan dari siapa. Ini kan tampaknya, kalau kita lihat, kalau saya perhatikan, itu kan serentak. Dari banyak TikToker, dari banyak konten kreator. Dan yang seperti ini kan kerap terjadi gitu loh. Pada saat Pilpres kemarin, itu betul-betul tampaknya ini menjadi template. Ya, menjadi strategi untuk membangun image di publik gitu loh, untuk membangun narasi di publik dalam menyelesaikan satu persoalan gitu loh. Ya kalau itu ya orang kan akhirnya menduga juga di balik TikTokers yang menyerang Roy Suryo itu siapa kan orang akhirnya menduga-duga kan, gitu kan. Dan ya makanya saya kok melihat ada masih ada bahkan banyak ya elit-elit yang menggunakan taktik-taktik yang menurut saya ya itu kotor. Nah, yang saya prihatinkan itu di situ gitu loh. Jadi memanfaatkan tingkat literasi publik dengan membuat konten-konten yang menyesatkan seperti itu, gitu loh. Itu bisa dilaporkan ke Mas Wapres nggak? Nah, itu dia. Mestinya kan itu bisa kan? Itu hal yang memang ya termasuk akun Fufu Papa. Itu harusnya tidak direspon. Harusnya Mas Wapres itu pertama yang dia selesaikan yang soal Fufu Papa itu memberikan supaya lebih clear. Itu tidak menjadi ya diskusi publik yang tidak produktif lah. Tetapi saya pikir nggak bakalan itu ditanggapi oleh Wapres kan soal Fufu Papa itu padahal itu persoalan yang sangat serius bagi bangsa kan. Iya, karena itu kan menyangkut nama baik orang nomor 2 di Indonesia. Iya, makanya ya gitulah. Jadi ya benar saya setuju, akan kita tunggu apakah lapor Mas Wapres itu ada hasil konkret atau tidak, tetapi ya mudah-mudahan ada, saya masih tetap berharap, tetapi kok saya juga masih menyisakan ketidakpercayaan, masih menyisakan kecurigaan bahwa ini ya hanya sekedar pencitraan bagi seorang wakil presiden kita. Oke, sekarang kita tanya ke Mas Punto ini, harapannya untuk lapor Mas Wapres ini. Ya lagi-lagi itu, saya mencoba untuk membuang pikiran bahwa ini sekedar pencitraan ya. Tetapi saya juga tidak terlalu yakin sebenarnya. Harapan ada tapi tidak terlalu yakin bahwa program ini akan bisa menuai hasil yang memadai. Untuk kanal-kanal pengaduan yang sekarang sudah ada aja, katakanlah ombudsman misalnya ya, itu kan juga sebenarnya untuk pengaduan masyarakat. Ombudsman itu kan juga dia tidak punya wewenang untuk mengeksekusi ya. Dia hanya memberikan rekomendasi kepada instansi yang memang dikeluhkan, diadukan. Rekomendasi ombudsman itu hanya sedikit yang akhirnya menjadi saya nggak tahu angkanya, tapi tidak banyak yang akhirnya direken lah katakanlah gitu ya sama pemerintah, instansi atau pemerintah yang terdapat dalam rekomendasi itu. Jadi ini yang lembaga yang sudah dibentuk untuk itu saja, yang sudah lama untuk sekedar meyakinkan pemerintah untuk mendengarkan, untuk membaca rekomendasi dan mengeksekusi itu pun sudah sulit. Apalagi ini yang program baru. Walaupun ini judulnya
ada wapresnya ya, tapi saya kira juga untuk sampai eksekusi di lapangan kok saya nggak yakin bahwa. Jadi saya antara itu, kalau saya tadi di awal ingin membuang pikiran ini sebagai pencitraan, tapi saya sendiri juga sebenarnya tidak terlalu yakin dengan program ini gitu. Kira-kira gitu Mas. Iya, sebenarnya ada masalah-masalah yang menurut saya lebih jelas di depan mata kan. Iya. Yeah. Nah, saat kan tadi soal masalah judol, terus terakhir yang belum lama itu kan yang soal di mana di Tangerang itu. Oh, itu yang tanah. Iya, tanah itu kan akhirnya proyek gitu ya. Iya kan, itu sebenarnya kan masalah-masalah yang sangat besar yang langsung bersentuhan dengan banyak orang dan semestinya ya tidak jauh dari Jakarta. Ya. Itu yang harusnya bisa diberikan perhatian khusus oleh seorang wapres ketika presiden kita di luar negeri. Nggak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat seperti apa. Yang kasat mata dulu lah kita diselesaikan. Dan kita mesti sampaikan itu kepada Mas Wapres. Iya. Itu juga harus diselesaikan. Dan itu juga jangan khawatir, itu pasti akan tetap menaikkan popularitas. Oh iya, itu sangat itu. Meskipun tidak salaman-salaman lah sama saya. Saya pikir cukup ya. Cukup. Siap. Oke, baik Sobat Indonesia. Demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.